Itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah Verdi Sambo akan segera diadili sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J pada Senin 17 Oktober pekan depan. Namun mantan Kadif Propam tersebut justru membuat pengakuan baru terkait kasus yang menjeratnya. Sambo mengaku hanya memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menghajar Brigadir J, bukan menembak. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Sambo melalui pengacaranya Febri Diansyah. Febri menjelaskan bahwa Sambo awalnya berencana pergi ke Depok untuk bermain badminton pada hari kejadian atau 8 Juli 2022. Sambo berangkat dari rumah pribadinya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Namun saat melintasi rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Sambo memerintahkan sopirnya untuk berhenti. Ia kemudian masuk ke rumah Duren 3 untuk mengklarifikasi soal kejadian di Magelang kepada Brigadir J. Saat itu, Verdi Sambo disebut hanya memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Namun yang terjadi kemudian adalah peristiwa penembakan. Terkait pengakuan ini, pengacara Sambo lainnya yakni Arman Hanis tak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan bahwa kalimat perintah Sambo terhadap Baradae akan diungkap secara detail di persidangan. Adapun sidang perdana terhadap Verdi Sambo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober. Selain Sambo, 3 orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir J lainnya juga disidangkan di hari yang sama, yakni istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Proses persidangan akan digelar secara offline dan terbuka dengan melibatkan 170 personel keamanan. Meter jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya.